Halo, perkenalkan namaku Mutiara Pertiwi dengan NIM E322108113 dari program studi Teknik Komputer. Jadi, pada video ini saya akan menunjukkan hasil alat saya yang berjudul Sistem Otomasi Pergantian Air dan Monitoring pH Air pada Kolam Ikan Nila menggunakan ESP32. Pada demonstrasi alat nanti, saya akan menunjukkan alatnya terlebih dahulu dan menjelaskan alat apa saja yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara kerja alat dan aplikasi. Langsung saja menuju ke demonstrasi alatnya. Berikut adalah alat yang telah saya siapkan. Di dalam box hitam ada relay ESP32, modul pH, modul TDS, dan Arduino power supply atau pembagi tegangan. Kemudian di luar box hitam ada probe pH dan probe TDS, adapun ultrasonic dan 2 pompa air. Di sini air terdeteksi dengan ketinggian 5 cm, tingkat pH air sekitar 7 pH, dan tingkat TDS berada di 200 ppm. Apabila ketinggian air berada di 5 cm, maka muncul notif air terisi penuh. Di sini saya menambahkan garam untuk memicu tingkat TDS lebih dari 500 ppm. Jika TDS terdeteksi berada di atas 500 ppm, maka air dikuras dan muncul notifikasi air sedang dikuras. Air akan melakukan pengurasan hingga ketinggian air kurang dari 3 cm. Apabila ketinggian air sudah berada di bawah 3 cm, maka pengurasan ditutup, pengisian dilakukan. Pengisian dilakukan hingga ketinggian air berada di 5 cm. Jika air belum penuh, maka air akan melakukan pengisian hingga penuh. Apabila telah terisi penuh, maka muncul notifikasi air terisi penuh. Adapun 3 tombol di aplikasi ini, yaitu fungsinya untuk melakukan pengontrolan. Yang pertama ada otomatis alat. Di sini kondisi otomatis alat sedang dalam kondisi off, dan untuk pompa refill juga dalam kondisi off, serta pompa kuras juga dalam kondisi off. Di sini kita dapat mengendalikan pompa-pompa ini secara kontrol lewat aplikasi. Apabila menyalakan pompa refill, maka relay pompa refill akan menyala dan melakukan pengisian air. Selanjutnya yaitu pompa kuras. Apabila dinyalakan, maka relay pompa kuras akan menyala dan melakukan pengurasan. Apabila pompa kuras dimatikan, maka relay pompa kuras juga mati. Selanjutnya, otomatis alat dinyalakan kembali. Air langsung melakukan pengisian secara otomatis. Dan ketika ketinggian air sudah mencapai 5 cm, maka pengisian berhenti secara otomatis. Selanjutnya yaitu pada pH. Di sini pH terdeteksi 7 pH dan notifikasi yang muncul yaitu pH netral. Selanjutnya, mencoba mencelupkan sensor pH ke dalam larutan pH 4. Mencelupkan ke dalam botolnya dengan dilakukan secara hati-hati agar tidak tersenggol hingga airnya tumpah kemana-mana. Perhatikan juga posisi probe. Posisi probe sebaiknya diletakkan secara tegak lurus agar pH yang terdeteksi stabil. Dan di sini pH terdeteksi tidak stabil karena banyak guncangan saat dipegang, dan tentunya juga karena tidak tercelup air. Sekarang mencelupkan sensor pH ke dalam larutan pH 4. pH yang terdeteksi antara 4 sampai 5. Di sini tingkat pH belum terlihat berubah, dan untuk notifikasinya pH di bawah batas apabila tingkat pH berada di
bawah 6,7. Setelah mencelupkan ke pH 4, selanjutnya yaitu dicelupkan ke larutan pH 9. Tingkat pH yang terdeteksi yaitu di 8,3. Kita tunggu. Kita lihat notif yang muncul yaitu pH melebihi batas. Notifikasi muncul pH melebihi batas apabila tingkat pH berada di 8,2. Adapun database yang saya gunakan yaitu Firebase. Mengapa Firebase? Karena Meetup Inventor terintegrasi dengan Firebase, sehingga saya memilih Firebase. Di sini data yang saya simpan di Firebase ada tingkat TDS, ketinggian air, dan tingkat pH. Adapun histori di dalam aplikasinya di bawah controlling, di sini tertera tanggal dan data-data tingkat TDS, tingkat ketinggian air, dan tingkat pH.